Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kita kembali dapat bersama-sama kumpul di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Patut kita syukuri segala karya-karya baik yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, semua berkat penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama siapkan hati kita, fokuskan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita kesampingkan hal-hal yang mengganggu waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati ibadah kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama angkat pujian ini di dalam mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ini ku menyerahkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus.
Bye.
Kami membawa sembah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa hati kami, hidup kami untuk mengekspresikan penyembahan yang sejati di hadapan-Mu. Mari Kau Allah yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami ingin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami sampaikan, itu akan memberkati setiap kami, pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Boleh senggol kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini bersuka cita, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, imani bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam pujian penyembahan yang kita naikkan, bahkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kuasa bergali melawan setiap hati. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran dinyatakan, diselamatkan, Tuhan hebat, dikatakan kerajaanmu. Mari sama-sama seluruh jiwa teryaku, kita ada yang sudah kami dapat bersatu, sembah puji namamu.
Sama-sama bersama roh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang layak untuk kita sama-sama tinggikan, amin. Sebab itu kita patut untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak untuk kita sama-sama tinggikan, amin. Mari siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mau sama-sama mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat satu pujian ini, untuk kita kembali meninggikan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita sama-sama bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang
bersama-sama pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu Yahweh.
Semua dapat kami capai itu berkat pertolongan Tuhan. Sebabnya Engkau Allah yang layak kami puji, layak kami tinggikan. Jemaat mau memuji Engkau, mengatasi langit kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Setiap jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan, biarlah terus meninggikan Tuhan di dalam segala pencapaian yang telah kami peroleh saat ini. Kami tidak mau bermegah dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, tetapi semuanya berkat kemurahan Tuhan. Sebabnya Bapa, mari Kau pakai kami untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati, penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Sebabnya Tuhan, pakai kami lebih dan lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Senang bisa kembali di hadapan saudara, walaupun tetap deg-degan saya. Saudara yang terkasih, bukan karena apa-apa, karena yang saya sampaikan bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan akan apa yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan berlanjut sesuai dengan tema besar kita di bulan Juli ini, menjadi semakin akrab dengan Kristus, yang menghasilkan kerendahan hati yang semakin mendalam. Jadi tema kita pagi hari ini adalah kerendahan hati yang semakin mendalam. Haleluya. Mari kita buka ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema kita, yaitu di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Di slide sudah saya berikan, dan saya undang Bapak Ibu sekalian ketika berdiri kita membacanya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan rindu dan memiliki kehendak kepada setiap manusia untuk dia diberkati. Untuk manusia mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan Tuhan juga rindu kepada setiap kita, setiap orang, untuk dia ditinggikan. Tetapi saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat, manusia atau orang ingin tinggi, ingin meninggikan dirinya. Walaupun sebenarnya Tuhan ingin meninggikan dia sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan derajatnya dan kodratnya sebagai seorang manusia. Tetapi apa yang kita lihat adalah manusia mencari caranya sendiri untuk meninggikan dirinya, atau bahkan mencari cara yang diajarkan dunia ini untuk meninggikan dirinya. Saudaraku, hal ini bukan serta-merta muncul dengan tiba-tiba. Peninggian diri bukan diawali oleh manusia itu sendiri, tetapi ada iblis yang terlebih dahulu mendahului peninggian dirinya sehingga dia dijatuhkan. Maka ketika dia dijatuhkan, dia hembuskan, dia sisipkan ide untuk kepada manusia agar dia juga ikut pada konsepnya. Maka kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, disitulah kejatuhan manusia yang pertama kali meninggikan dirinya, gitu ya. Dan kemudian ada peristiwa Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11, di mana setiap orang bersatu, setiap manusia bersatu membangun satu menara yang sangat tinggi, yang tujuannya adalah ingin menyamai Tuhannya. Lalu sifat bawaan ini juga sampai saat ini kita bawa sebagai seorang manusia. Dasarnya adalah di dalam Markus maksudnya ya. Markus terlalu cepat mungkin saya berbicara. Markus 7 ayat 21 sampai 22, dari dalam hati seseoranglah akan timbul peninggian dirinya. Dalam arti di sini bahasa yang kita sudah pahami adalah kesombongan. Saudaraku yang terkasih, tema kita adalah kerendahan hati yang semakin mendalam. Jadi tadi saya sudah paparkan bahwa manusia Tuhan ingin tinggikan sesuai dengan kodratnya, tetapi ada muncul hambatan, ada muncul persoalan di dalamnya sehingga peninggian itu tidak terjadi. Mari kita coba lihat arti daripada rendah hati, lawan dari kesombongan atau lawan dari tinggi hati yang menjadi fokus tema kita pada pagi hari ini. Rendah hati adalah kata lain dari tidak sombong dan tidak memegahkan diri, yang adalah sifat dari kasih. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13, di situ disebutkan kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Jadi arti lain daripada rendah hati. Sikap rendah hati itu sebuah sikap yang bebas dari kesombongan atau arogansi. Kalau hal praktisnya mungkin saya tidak perlu sebutkan, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing mungkin sudah terkoreksi atau sudah pernah
melakukannya. Gitu ya, ibarat kata pepatah, meninggikan diri di atas gunung. Atau merendahkan diri maksudnya ya, merendahkan diri di atas gunung gitu ya. Nah, coba cari maknanya seperti apa. Itulah mungkin kita merendahkan diri tapi memposisikan kita tetap pada posisi yang di atas gitu ya. Nah, ini bukan kelemahan saudara, melainkan keadaan pikiran yang menyenangkan Allah. Karena Allah adalah kasih. Nah, arti semakin mendalam menunjukkan sebuah proses atau perjalanan. Jadi tidak hanya langsung jadi gitu kan. Tapi proses semakin dalam adalah semakin sifat ini tidak statis atau berhenti di satu titik, melainkan bertransformasi menjadi lebih tulus, kuat, dan menyatu dengan kepribadian seiring bertambahnya usia, ilmu, atau pengalaman hidup. Saya memberikan ilustrasi, sebenarnya ini dapat pencerahan waktu kami kesan gitu ya, jadi sangat membangun sekali. Bagaimana supaya kita semakin, katanya ada seorang jemaat yang memberikan ilustrasi ini, menggali sumur gitu ya, semakin menggali lebih dalam, semakin melimpah air yang didapatkan. Artinya di sini relasi dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan, kalau kita semakin renungkan, semakin gali artinya, semakin berlimpah kebenaran, kekuatan yang dihasilkan oleh kebenaran itu di dalam diri kita. Sehingga kebenaran itulah yang memberikan kuasa, yang memberikan dinamis bagi kita untuk kita menghadapi tantangan. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin memahami sederhana bahwa Tuhan hanya menyelamatkan kita dan kemudian kita masuk surga. Tidak sesederhana itu, saudara. Saudaraku yang terkasih, kejatuhan manusia merusak kondisi seluruh manusia, baik hati, pikirannya, jiwanya, bahkan tubuhnya. Maka ada kematian jasmani, dan terlebih lagi adalah kematian rohani. Nah, kematian rohani ini salah satunya adalah manusia tidak bisa menanggapi dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kegagalan manusia bukan hanya dia tidak bisa menyelamatkan dia sendiri, tapi kegagalan manusia adalah dia tidak bisa memperbaiki moralnya. Teknologi semakin canggih, betul? Ilmu pengetahuan semakin tinggi, khususnya dalam psikologi. Ada yang belajar psikologi di sini? Yaitu ilmu tentang kejiwaan. Yang rusak coba dibetulkan gitu ya, tapi nggak betul-betul, malah makin gila, makin stres. Yang dikasih apa? Memang di konseling, tapi dikasih obat. Memang ada yang sembuh, tapi makin di sini makin banyak orang yang stres. Benar nggak, saudara? Dan kemudian manusia tidak hanya tidak bisa memperbaiki moralnya, dia juga tidak bisa mengabaikan rasa bersalahnya. Ketika dia melakukan kesalahan, baik itu melanggar aturan normatif di masyarakat, bahkan kalau dia melanggar aturan yang telah diberikan Tuhan kepadanya, hati nuraninya, rasa bersalahnya akan terus menuduh dia.
Tapi pintarnya manusia itu canggih, saudara, melebihi dari yang lain. Sekarang rasa bersalah itu bisa ditutupi dengan kenikmatan. Rasa bersalah itu bisa ditutupi dengan kesenangan. Dan itu sedang diberikan kepada kita. Misalnya ya, kita nggak ke gereja, ada rasa bersalah nggak? Ada rasa bersalah nggak? Ada. Kok pada diem? Ada rasa bersalah nggak? Ada. Ada. Apa yang kita lakukan? Bertobat nggak? Enggak ya. Yang kita lakukan adalah nonton TV, main HP, sehingga kenikmatan itu seolah-olah menutupi rasa bersalah kita. Dan kemudian kita, nggak apa-apa kok, nggak ibadah, aman, gitu ya. Nah itu salah satunya, saudara. Jadi saya kemukakan bahwa ada ketidakmampuan di dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan kerendahan hati? Tadi saya sudah katakan bahwa dia tidak bisa memperbaiki moralnya. Bahkan setelah kejatuhan dan kerusakan itu, manusia tidak bisa bergantung atau tidak memiliki cara atau tidak memiliki ide atau tidak memiliki niat untuk bergantung kepada Tuhan. Dia selalu gagal dengan caranya sendiri. Dia selalu gagal dengan bagaimana dia harus bergantung kepada Tuhan. Yang ada adalah dia melarikan diri atau memisahkan diri atau memberontak yang lebih parahnya kepada Tuhan. Saudaraku, kita butuh yang namanya kerendahan hati, amin. Ada pergumulan rohani. Ini saya wakilkan dengan pertanyaan. Pernahkah terbersit dalam pikiran saudara mengapa hidup saudara tidak diberkati Tuhan? Mengapa hidup saudara gagal dan penuh penderitaan? Dramatis sekali gitu ya. Padahal masih bisa mencicipi refreshing, jalan-jalan ya. Tapi tetap rasa bersalah membuat kita menderita gitu ya. Atau tidak, pernahkah saudara atau tidak pernah mengalami sukacita dan kebahagiaan, tidak memiliki arah dan makna hidup, atau harapan doa saudara yang sudah sangat lama belum juga terwujud? Bahkan saudara bergumul juga, saudara sudah dengar firman Tuhan, kemudian saudara bergumul agar bisa menjadi orang yang benar, menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, tetapi tetap juga gagal gitu ya. Dan kemudian pelayanan saudara semakin berdampak dan maju ketika melihat orang lain itu pelayanan kok diberkati sepertinya gitu ya, atau kok lebih maju pelayanan orang lain gitu ya. Pernahkah saudara bertanya seperti itu? Tuhan pakai saya enggak gitu ya, ini untuk pelayan gitu ya. Kemudian apakah saya pernah mengalami kuasa? Saudara merindukan mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan diri saudara, tetapi tak kunjung tiba, tak kunjung ada di dalam kehidupan saudara. Lalu mengharapkan seseorang yang bertobat, ini keinginan yang sudah tinggi jauh gitu ya. Karena kalau yang awam mungkin belum sampai ke sini, masih hanya pergumulan soal jasmani gitu ya, belum kepada seseorang bertobat. Kalau berubah iya, tapi kalau bertobat mungkin belum sampai ke situ atau takut mengharapkan itu. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat di dalam Amsal 22, Tuhan berfirman, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan.
kehormatan, dan kehidupan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut sama dengan rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 23 ayat 22, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Zefanya pasal 2 ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3, tapi saya tuliskan di sini ya, ayat 2-nya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lalu ada Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, saya kisahkan satu saja ya dari kasus seperti ini. Kisah Musa. Memang Tuhan sudah menetapkan dia sebagai calon pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia dididik di dalam kerajaan Mesir yang pada waktu itu Mesir adalah kerajaan yang paling berpengaruh, yang paling memiliki ilmu segala macam, mau ilmu gaib, ilmu supranatural maupun ilmu kepemerintahan. Maka hasilnya kita bisa lihat piramida dan lain sebagainya itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Nah, Musa Tuhan tempatkan di sana untuk belajar dengan cara yang tidak masuk akal menurut manusia, gitu ya. Mungkin saudara sudah tahu kisahnya. Tetapi ketika dia melihat, nih dia sudah merasa nih jadi mau pemimpin. Kemudian lihat ada sesuatu diperlakukan kepada bangsanya, kemudian dia tonjok yang mengajar itu, bukan hanya tonjok tapi dia hilangkan nyawanya. Dia merasa harus melindungi, seorang pemimpin kan begitu ya, melindungi rakyat gitu ya, dan sudah timbul di dalam dirinya, hatinya. Tapi yang dia lakukan adalah dengan cara yang salah, caranya sendiri. Tuhan tidak menghendaki cara yang seperti itu. Maka dia pelarian selama 4 hari. Berapa lama saudara? 40 tahun. Di dalam 40 tahun itulah Tuhan merendahkan serendah-rendahnya Musa.
sehingga dia bergantung kepada Tuhan. Sehingga cara melakukan dia untuk memimpin adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan caranya meninggikan dirinya untuk jadi pemimpin. Itu terjadi, tetapi harga yang harus dibayar adalah 40 tahun. Bagaimana dengan keadaan kita, saudara? Atau satu lagi contoh yang ingin saya berikan kepada saudara, bahwa peristiwa keluaran di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seharusnya kan 3 hari sampai ya, atau berapa hari? Oh, saya salah. 2 minggu. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Muter. Selama berapa hari atau berapa lama? 40 tahun juga. Sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, untuk mengetahui isi hati. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Sama halnya dengan Yakub. Yakub keluar dari rumahnya sebagai seorang pelarian, hanya bawa baju doang gitu ya, bekal. Tapi balik lagi ke Israel gitu ya, dengan banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin dia berpikir hanya menerima hak kesulungan, tapi Tuhan lebih jauh melakukan apa yang dia pikirkan gitu ya. Bahkan domba-dombanya dan lain sebagainya itu yang dia gunakan untuk sepertinya membayar kesalahan dia kepada abangnya. Dan dia Tuhan sanggup menyediakan itu. Saudaraku, ada yang berdoa sekali mungkin langsung terjawab. Ada yang sudah pengalaman begitu? Tuhan, aku minta ini, kemudian terjawab. Ada yang berdoa berkali-kali, tahun-tahun gitu ya, kemudian terjawab. Nah, kalau kami mungkin kayak gini. Ada yang berdoa berkali-kali, itulah kami. Kadang nggak cepet itunya, tapi lama dulu baru Tuhan kasih gitu ya. Nah, sama dengan pengalaman istri saya begitu, mau S2 nunggu dulu 5 tahun baru dapat. Ini bertahun-tahun doanya, bukan hanya berkali-kali gitu ya. Tapi bertahun-tahun. Tapi Tuhan kasih dengan caranya yang ajaib. Kemudian atau ada yang berdoa namun berbeda dengan yang diminta. Ya Tuhan, misalnya Tuhan, saya mau ini, tapi Tuhan kasih yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu dan seterusnya. Lalu ada yang berpikir ingin ini, ingin itu, jadi ini, jadi itu, ingin jadi kaya, jadi pejabat, jadi pengusaha yang sukses, atau ingin jadi apalah. Saudara mungkin lebih banyak daftarnya. Jadi saya tambahkan di situ DST dan seterusnya, gitu ya. Nah, Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Kemudian kita harus pahami, saudaraku, banyak orang yang sedikit menerjemahkannya atau menafsirkan ayat ini, ya. Ini lebih condong pada hal materi. Misal nih ya, jangan diturutin, saya nggak ngajarin. Tuhan, saya mau mobil expander, gitu ya. Dia bilang, jangankan expander, Tuhan akan jauh lebih melakukan seperti apa yang kau pinta, gitu ya, dipikirkan.
dia akan kasih Fortuner sama kamu. Ada yang berkata seperti itu, jadi jangan diikuti ya. Saudaraku, jadi apa yang seharusnya ada di dalam doa kita? Memang untuk kebutuhan kita sehari-hari kita harus doakan, amin. Karena doa Bapa kami juga mengajarkan seperti itu. Cukupkanlah, berilah kami makanan yang secukupnya, begitu ya. Saudaraku, ayat firman Tuhan tadi kita lanjutkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa tersebut yang bekerja di dalam diri kita sama dengan kuasa ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi artinya saudara, kalau kita memahami ini, sayang sekali dan sia-sia sekali kalau hanya kita berpikir Tuhan akan memenuhi apa yang kita inginkan hanya soal-soal materi saja, hanya soal-soal jasmani saja, hanya soal-soal pakaian saja, hanya soal-soal hal kecil saja. Tapi jauh daripada itu, ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa yang sama ketika Yesus mati, kuasa itu membangkitkan Yesus, menghidupkan Yesus kembali. Dan ini adalah satu landasan iman kita, kebangkitan Kristus. Dan ini tidak dimiliki oleh agama lain. Agama lain ya memang mereka bergiat untuk ke situ, tapi ujung-ujungnya adalah mereka meninggikan diri mereka. Beda dengan kita. Tuhan menghidupkan kita. Lebih lagi kerohanian kita. Kita mesti sadar, saudara, bahwa kita gagal, bahwa kita tidak punya ide, bahwa kita tidak punya pikiran, bahwa kita tidak punya niat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pada dasarnya adalah memberontak kepada Tuhan. Moral kita ditentang oleh Tuhan. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan sebagai solusi, sebagai jawaban atas kemalangan manusia. Yesus Kristus di dalamnya. Mesti kita sadari bahwa kita ini adalah manusia yang malang, bukan kota malang, tapi manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, manusia yang tidak bisa memiliki kerendahan hati. Saudara, orang Batak itu agak unik memang ya. Kalau laki-laki itu semua raja. Betul ya? Ya, mau dia besar kecil, raja gitu ya. Dan juga kalau marganya paling tinggi, wah paling keren gitu ya. Sama kayak saya, nama saya, marga saya paling tinggi, banyak gitu ya. Jadi kalau ada Manalus, Mamora, dan pebua-pebua yang lain, halo bang, gitu ya, hormat gitu ya. Enak juga ya, dalam hati begitu ya. Tapi ya gak mungkin selamanya begitu. Inilah keunikannya orang Batak. Selain daripada itu, ketika dia menjadi hula-hula gitu ya, laki-laki, dia juga akan jadi harboru atau bere. Dia harus berhobas walaupun dia laki-laki gitu. Jadi sistemnya bagus. Tapi ada falsafah orang Batak ini yang mesti kita pikirkan ulang. Kasanapun haga beon hamurawi. Banyak orang mengejar itu. Ya mungkin di suku yang lain juga ada gitu ya. Kalau orang Chinese pencapaian.
kalau sudah mencapai rumah yang bagus, mungkin harta yang banyak, wah sebuah pencapaian. Ya, yang lain juga sama, kan sama-sama manusia, hanya dibedakan dengan suku. Jadi, mari kita pikirkan ulang pencapaian yang kita usahakan dan kita dapat. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki saudara kaya, tetapi kemudian menjadi orang yang sombong, merendahkan orang lain, mendominasi orang lain, melekat hatinya kepada kekayaan. Tuhan sudah wanti-wanti itu. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tuhan tidak mau itu. Dan Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia akan singkirkan harta itu, sehingga kamu berbalik daripadanya. Sama halnya dengan laki-laki yang cemburu. Dia akan menghabisi, menyingkirkan penyebab kecemburuannya. Kalau sesuai fakta gitu ya. Kalau kekasihnya mendua hati, mertua olong. Begitu. Tuhan tidak menghendaki saudara sukses, tetapi kemudian tidak tahu berterima kasih dan menolong orang lain. Tidak tahu. Sukses iya, tapi nolong orang lain susah. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak menghendaki ketika harapan dan doa dijawab, pergumulan dapat kemenangan, dapat jawaban, dapat solusi, pelayanan yang semakin maju, mengalami kuasa Tuhan, pertobatan seseorang terjadi. Kita akui ini karena kemampuan kita. Tuhan tidak mau. Ini karena kesalahan saya, ini karena kemampuan saya, ini karena doa saya. Saya. Atau kita mengingini pujian, validasi dari orang lain atas apa yang kita kerjakan. Dan pengakuan ini adalah validasi ya, dari sesama kita. Tidak hanya kami pelayan Tuhan, tetapi saudara juga masuk di dalamnya. Apa yang ingin saudara dapatkan sebenarnya ketika mengusahakan yang sekarang saudara usahakan? Apakah ingin diakui orang? Apakah ingin dipuji orang? Coba tanya kembali diri saudara. Kuasa kebangkitan di dalam kita, men. Kuasa Roh Kudus di dalam kita yang bekerja terus sampai akhir ayat kita. Jadi saudara tidak akan bisa menghindar, maka akan terjadi tandanya saudara akan semakin rendah hati, semakin mendalam kerendahan hatinya, karena kuasa Tuhan ada di dalam diri saudara. Kuasa ini bekerja bukan sekedar untuk mewujudkan ambisi kita, keinginan kita, melainkan untuk menghidupkan kembali roh kita dan melahirkan kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang sejati adalah kerendahan di mana dirinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini bukan syarat untuk masuk surga ya, tetapi syarat untuk mengalami kebahagiaan, sukacita, kebaikan, keberkatan dari Tuhan. Diperlukan kerendahan hati. Karena apa? Tuhan sudah berfirman. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Dia memberkati orang yang rendah hati. Jadi, kesimpulannya saudara, tujuan akhir dari setiap pergumulan kita yang sudah kita paparkan, kita tanyakan pada diri kita sendiri, dan kerendahan hati yang Tuhan kerjakan,
semuanya adalah bermuara kepada kemuliaan Tuhan. Di ayat 21 dikatakan, bagi Dialah kemuliaan. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta, agar Dia bisa mengerjakan apa yang paling kita butuhkan. Yang sebenarnya kita tidak sadari apa yang kita butuhkan, saudara. Yaitu kerendahan hati yang dihidupkan oleh kuasanya di dalam diri kita. Karena itu adalah kunci bagaimana kita mengalami pengampunan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Rasa bersalah yang kita miliki, kalau kita tidak mau minta ampun gitu ya, ya rasa bersalah itu muncul terus di dalam diri kita. Tapi karena kita rendah hati, kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan kita mau sadar, saudara, keterpurukan kita sekarang. Kita sudah berlelah-lelah kerja, cari kerja, lakukan ini dan itu, tapi belum ada hasil yang membuat kita bersukacita. Mari kita introspeksi dulu. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami, yang memberikan jalan keluar dan kunci bagi kami untuk hidup berbahagia, untuk hidup di dalam sukacita, untuk hidup di dalam kelimpahan kebenaran. Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja jauh melebihi apa yang kami pikirkan, sebab firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan akan menumbuhkan sifat-sifat ilahi, termasuk kerendahan hati di dalam setiap kami. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dan berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka sukacita di dalam merespon firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 2 kelas pemuridan yang akan kita umumkan dan akan mendapatkan sertifikatnya masing-masing, yaitu kelas dasar pemuridan dasar kekristenan. Ya, untuk nama-nama yang saya panggil, saya minta untuk maju ke depan, baik DK dan hidup berjemaat. Untuk peserta DK di angkatan 22 ada yang pertama adalah Ibu Dora Valentina Sinaga, silakan maju ke depan, dinyatakan lulus ya. Yang kedua Ibu Porman Mababa, dinyatakan lulus ya. Oke, yang ketiga sudah pindah, Ibu Mera Simbolon sudah pindah kembali ke Bekasi, ke tempat kerja yang baru. Nanti kita akan kirimkan PDF-nya. Tadi sudah bilang Ibu kirimkan PDF, nanti kita kirimkan. Yang keempat adalah Bapak Jimmy Mora Siomi, dinyatakan lulus ya. Oke, baik, untuk kelas hidup berjemaat, jadi silakan ke sini yang DK. Kelas hidup berjemaat ada Saudara Andriko Mandurung, dinyatakan lulus setelah bertahun-tahun ya mengikutinya, dan inilah kelulusannya ya. Oke. Yang kedua Ezekiel Kotya, dinyatakan lulus ya. Oke, yang ketiga Jona Jaya, dinyatakan lulus.
yang salah. Yang keempat, Mukhtar Panjaitan dinyatakan lulus ya. Yang kelima, Ibu Romasi Maska Hutagalung dinyatakan lulus. Yang keenam adalah Robert Purba dinyatakan lulus ya. Mari terus agak ini ya. Yang ketujuh ada Samuel Brian Marpao dinyatakan lulus. Yang kedelapan ada Bapak Setiana dinyatakan lulus. Dan yang kesembilan yang terakhir adalah Ibu Yeni Heriani dinyatakan lulus. Baik, saya undang semuanya maju ke depan. Dan biasanya ada peserta yang kita nilai bukan hanya sekedar dianggap lulus, tapi yang memiliki kriteria untuk menjadi juara. Yang pertama adalah kehadiran di kampus juga, di sekolah juga. Nilai yang pertama dinilai adalah kehadiran. Yang kedua adalah nilai ujian ya. Yang ketiga adalah keaktifan ya. Untuk peserta DK yang juara pertama, kita cuma ambil juara pertama karena pesertanya cuma 3 orang ya. Untuk juara pertama Ibu Dora Valentina Silaga ya. Untuk hidup berjemaah ya, itu adalah Andriko Manulu. Kalau mereka adalah yang pernah absen ya kan, ya yang nggak pernah absen menang ya. Dan dinilai juga dari nilainya ya. Oke, saya minta untuk Pak Joni menyerahkan hadiah. Ini untuk Ibu Dora. Silakan foto dulu, foto ya. Mana di fotonya? Yang kedua, saya minta Ibu Mukhtar untuk menyerahkan hadiah kepada, ya sama-sama menurut ya. Istimewa. Ya. Lagi. Oke, tepuk tangan untuk setiap peserta. Dan pesan dan kesan selama mengikuti pelajaran dasar kekristenan dan hidup berjemaah. Untuk untuk DK saya minta Ibu Valen, dan untuk HB nanti saya minta Bapak Setiana untuk menyampaikannya. Oke, silakan, mari kita dengarkan mereka menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih Bu. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya saya dan kawan-kawan lulus juga. Pertama-tama saya mau dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rustida dan Bang Eko yang sudah mengajarkan kami tentang dasar kekristenan. Nah, di sini saya dan teman-teman sangat merasa yang tadinya kami tidak tahu, sekarang tahu. Oh, ternyata seperti ini gitu. Terutama bagi saya sendiri, saya merasakan adanya perbedaan. Jadi yang sebelumnya saya yang mungkin dekat sama Tuhan, tapi kurang dekat lagi sama Tuhan. Jadi semenjak mengikuti dasar kekristenan, saya tahu, saya belajar lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal kasih Tuhan terhadap saya. Jadi selama mengikuti dasar kekristenan ini, saya juga belajar satu ayat yang saya hafal sampai sekarang, yaitu Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan
hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, dari sini saya belajar dari ayat ini bahwa kasih karunia itu Tuhan itu ngasih ke kita dengan cuma-cuma gitu. Jadi bagaimana kita ini sebagai manusia dan kita tidak boleh sombong seperti itu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rustida dan Bang Riko yang sudah keras sabar mengajarkan kami gitu. Terutama mungkin di angkatan 22 ini mungkin banyak yang nyelenehnya gitu. Maksudnya banyak yang bercanda, terus banyak yang gak serius juga gitu. Tapi kami semua merasakan, kami semua juga yang merasakan perubahan yang kami alami gitu. Jadi satu sama lain kami juga suka berkomunikasikan. Jadi bagaimana? Oh iya kami, ya saya merasakan seperti ini. Oh iya saya juga gitu. Jadi saya dengan Eda, Eda Porman terus sama ada Ibu Vera, Ibu Veranya sudah pindahkan. Jadi saya juga selalu sharing bertiga bagaimana tentang dasar kekristenan ini. Dan puji Tuhan, kami bersyukur akhirnya kami lulus seperti itu. Mungkin kedepannya saya belajar dari dasar kekristenan ini, saya belajar untuk lebih bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan saya juga semenjak mengikuti dasar kekristenan ini, saya jadi paham gitu. Jadi saya mengerti tentang apa yang Tuhan berikan untuk kami semua seperti itu. Mungkin tidak bisa panjang lebar, hanya itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Bagi saya pribadi, satu pesan yang baik. Bagaimana kita belajar itu tidak pernah akan habis. Ya. Walaupun usia kita berapa, ya, kondisi dengan keadaan apapun juga tetap belajar. Ya. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang baik, yang kita tetap bisa petik, yang bisa kita raih dari belajar. Ya, sampai mungkin kalau Tuhan belum panggil, tetap kita belajar. Ya, puji Tuhan. Itu menjadi kesan bagi saya, ya, menjadi pesan saya, gitu ya. Tapi dari semuanya, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Bu Rustida, yang sudah membimbing kami, ya, sudah mengajar banyak hal, ya, dari hubungan berjemaat ini. Yang saya anggap tadinya, maaf ya, biasa hubungan jemaat, ya. Saya sudah dari kecil, ya Bu ya, TKL, maksudnya dari sekolah minggu, gitu. Tahu bagaimana sekolah minggu itu seperti apa, sampai dewasa pun itu biasa gitu. Tetapi semakin saya mendalami tentang HB, hidup berjemaat, bukan lagi hidup, tapi semakin hidup gitu ya. Ini bukan Philip ya, bukan orang Philip hidup semakin. Tapi memang betul ya. Ketika kita menghidupi hubungan berjamaah itu luar biasa, mantap gitu ya. Dimana kita boleh diasah kembali, direview kembali apa yang menjadi firman Tuhan, kita terima, tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi rema. Oh iya ya, kenapa kita harus nasihati, kenapa kita harus bersatu, kenapa kita harus saling mengasihi gitu, kenapa kita harus saling menolong, ya, kenapa kita saling menghormati gitu kan. Ini suatu hal yang sebenarnya etika biasa, tetapi ketika dihidupi maka semakin hiduplah kita ya. Dalam hidup kita berjemaat sebagai orang percaya, kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Jadi himbauan saya, jadi mari kita semuanya yang belum ikut HB, ikutlah HB ya, karena ini sesuatu yang baik, membangun, mendorong kita ya. Kalau secara itu saya sebenarnya udah males karena ya katakanlah udah berkurang dari daya ingat, ya hafal-hafalan gitu ya, banyak ayat yang harus saya hafal gitu. Tapi ya disitulah walaupun ya nyampe juga gitu ya Bu ya, seperti itu ya. Tapi ya itulah, tapi kalau kita mau belajar ya, mumpung yang masih belum
delay ininya ya. Mari kita gunakan sebaik-baiknya ya. Karena ada waktu, ada masa ya dimana kita akan terbatas dengan sesuatunya. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan masih karuniakan semuanya ini semua adalah anugerah Tuhan ya. Jadi saya himbau saya kepada semuanya yang belum mengikuti DK maupun HB, mari kita gunakan ya. Ambil bagian ya, karena ini juga membekali saudara untuk senantiasa boleh melayani lagi, lebih lagi melayaninya gitu ya, untuk belajar lebih lagi gitu, untuk lebih senantiasa mencintai Tuhan ya dan sesama. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Pesan pentingnya adalah yang belum ikut DK dan HB ya. Pesan penting itu. Jadi mari, ini ada pendaftaran DK ya. Yang belum DK di sini silakan mendaftar, yang belum HB juga silakan mendaftar. Baik, saya akan menyerahkan sertifikatnya. Nanti kalau memang ada kesalahan dalam penulisan boleh diinformasikan supaya nanti bisa diperbaiki. Ya. Ini Dora Tansin. Selamat ya, sudah lulus. Dan juga habis oh ya, baris. Ada barisnya. Oh, sudah kan. Mengajarnya. Jangan berhenti untuk belajar ya. Saya juga mau belajar lagi. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran. Haleluya Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa lebih dalam lagi untuk merendahkan hati kami di hadapan Engkau Bapa, karena Engkau menentang orang yang congkak dan memberkati orang yang rendah hati. Mari materaikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Robert Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus memakai hidupnya, Kau terus memperlengkapi hidupnya untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Menyadari itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada Engkau. Berkatilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak yang Tuhan percayakan, keluarga besar kami, orang tua, cucu menantu Tuhan, mertua, semuanya diberkati oleh Engkau Bapa. Tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan berkat, tapi kami dapat memberikan berkat bagi banyak orang. Kami tidak ada yang meminta-minta roti, tapi kami membagikan roti bagi orang yang membutuhkan. Kami dapat menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Ini kami persembahkan kepada Tuhan, dan Engkau juga memberkati rumah-Mu, gereja-Mu untuk tetap dapat mempergunakan setiap keuangan yang dipercayakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan atas muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk setiap saudara kami yang berulang tahun pada hari ini Bapa. Bahkan 1 minggu ke depan Engkau memberkati semua Bapa umat-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Engkau panjangkan umurnya, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, dan perlindungan, penjagaan, berkat-berkat Allah Tuhan curahkan atas seluruh kehidupan umat-Mu yang hari ini berulang tahun, bahkan 1 minggu ke depan ini ya Bapa. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Sepanjang 1 minggu ke depan kami butuh tangan-Mu yang senantiasa memegang tangan kanan kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Engkau terus memberkati kami dengan tangan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati dan melindungi kami, menjagai kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, hal-hal yang buruk Tuhan, bahkan kesalahan-kesalahan apapun Tuhan atas orang lain. Engkau buat kami senantiasa aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepadanya. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa nyata dan dialami oleh setiap kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.